Nah, Makasih. jadi 10 tanda gejala itu sebagai risk assessment ya Mbak Titi, Ya, bukan baik, diagnosa, baik. bukan Iya, diagnosa. Jadi baik, baik. untuk diagnosa tentu perlu pemeriksaan medis, Iya, termasuk adalah screening fungsi otak. Nah, baik, saya mau baik. berbagi kan tadi kan saya katakan ketika di sesi tahapan itu secara sederhana dibagi 3, ringan, sedang, berat. Saya mau berbagi untuk penanganan ke masing-masing ini tentu beda-beda. Nah, ketika ibu saya itu di tahapan ringan, itu ketika berdoa, almarhumah ya waktu itu, ketika berdoa, dia sebut semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Anaknya 2 sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, adik laki-lakinya sudah meninggal, itu dia doakan. Saya yang masih hidup, anak satu-satunya yang masih hidup, dia tidak doakan. Nah, kalau saya tidak memakai akal sehat saya, kalau saya tidak belajar tentang Alzheimer, mungkin saya akan marah waktu itu, mungkin saya akan sedih gitu ya. Tapi karena saya sudah belajar, akhirnya ketika dia berdoa seperti itu, saya tinggal menyanyikan di agama saya ada salah satu lagu rohani yang begini, di doa ibuku namaku disebut. Nah, jadi saya nyanyikan di doa ibuku namaku dilupa. Terus nanti dia gini, oh ya tadi aku lupa ya namamu ya. Dia ulang lagi doanya. Nah, itu kebahagiaan dia bisa menyebutkan doanya dan dia berusaha menyebut nama saya. Walaupun sebenarnya saya udah nggak apa-apa lah dengan disebut juga. Toh saya ada di depan mata dia gitu. Itu saya merasa bersyukur masih punya kesempatan dengan beliau gitu. Nah, jadi kita lihat cara menangani seperti tadi kata Tere, jangan libatkan emosi. Repot nanti urusannya. Begitu. Kemudian sebagai manusia kan kita nggak selalu bisa melepaskan emosi kita ya, maka sangat perlu time out. Jadi caregiver itu tidak berfungsi 24 jam, tidak. Kita sebagai kultur Melayu di Indonesia, mari bagi tugas dengan keluarga, dengan bapak, dengan kakak, dengan adik. Jadi jangan merasa bahwa bertanggung jawab secara tunggal sebagai caregiver. Yang sering terjadi kami saksikan adalah begini, anak yang secara ekonomi paling mapan, dia menanggung jawabin semua biaya. Mulai dari pampers, beli vitamin, segala macam. Pemeriksaan ini, pemeriksaan itu dia tanggung jawabin. Dan yang tidak bekerja atau yang diminta berhenti bekerja, diberi tanggung jawab mengurus sebagai caregiver. Tapi yang ada si kakak yang mapan secara ekonomi, akhirnya memberikan tekanan yang lebih berat daripada tekanan atau tanggung jawab sebagai caregiver ngurusin ibunya atau bapaknya yang ODD. Nah, perlu itu sebabnya bila kita punya anggota keluarga yang ODD, duduklah bersama-sama. Kalau jarak sebagai masalah, lakukan seperti kita ini virtual. Mari berdiskusi untuk pembagian tugas, tapi pembagian tugas itu bukan berarti satu berhak menekan yang lain. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan hargai satu sama lain. Jangan karena yang satu dia mapan secara ekonomi, semua omongan dia harus didengarkan. Lah yang hadapin sehari-hari kan adalah caregiver yang hadapin sehari-hari gitu. Jadi dengarkan pendapat dia. Justru dialah yang lebih tahu kondisi ODD tersebut. Jadi bukan karena ekonomi yang menentukan tingkat tanggung jawab dari caregiver. Seperti itu. Jadi ingat untuk time out. Kalau saya selalu mendorong teman-teman caregiver ambil day off, pergi nonton, pergi lakukan kegiatan-kegiatan yang nggak ada kaitannya sama sama kegiatan sebagai seorang caregiver. Itu yang selalu saya berikan ketika memberikan pelatihan-pelatihan bagi caregiver. Ambil day off. Jangan cuman kita saja maksud gini, di negara orang TKI TKW kita itu ada day off-nya. Nah, mereka melakukan kegiatan misalnya di Hong Kong, mereka pergi tuh untuk nongkrong gitu ya di taman gitu kan. Sama untuk caregiver lakukan hal-hal di luar kegiatan caregiver. Nonton kek, makan kek, nongkrong aja gitu di taman, pokoknya nggak ada kaitannya sama caregiver. Ambil day off. Ketika ngambil day off itu sama seperti kita nge-recharge diri. Namun bila situasinya tidak memungkinkan untuk pergi karena sangat khawatir secara psikologis ngerasa aduh mesti nungguin deh nggak bisa. Ada cara mudah, masuk kamar, teriak, tekan bantal. Itu bisa dilakukan. Atau masuk kamar mandi, isi baskom dengan air, masukkan kepala ke dalam baskom dan teriak. Nah, itu adalah bagian katarsis atau melepaskan secara emosi rasa marah, rasa capek, rasa berat, rasa kesal. Itu adalah tips-tips yang bisa dilakukan sebagai seorang caregiver. Terima kasih. Ada pesan dari Mas Teguh nih di chat. Tambahan lagi kebetulan di daerah Cipete itu ada, daycare untuk Ya, ODD. Jadi kalau misalnya butuh me time gitu kan ya dan
kebetulan kita nggak jauh ya kalau dari Kalibata ke Cipete gitu kan ya, bisa rukun melaksanakan daycare untuk ODD setiap harinya dan ada aktivitasnya dan sudah menerima pelatihan dari Alzheimer Indonesia. Jadi monggo silakan datangi. Dan untuk Jakarta, itu ada caregiver meeting namanya. Biasanya dilakukan minggu ketiga setiap bulan. Tapi untuk bulan Desember 2023 ini, karena minggu ketiga itu sudah Natal ya, menjelang Natal, maka dipindah ke minggu kedua. Dilakukan tanggal 9 Desember 2023. Teman-teman yang memiliki ODD atau ingin mengeksposkan diri dengan pengalaman, pengetahuan, masalah-masalah yang dihadapi oleh caregiver, silahkan menghubungi nomor hotline Alzi untuk mendaftarkan diri ikut dalam kegiatan caregiver meeting. Banyak sekali pengetahuan yang didapat, kesempatan, dan juga network sebenarnya. Itu yang sangat berharga. Nah, silakan teman-teman untuk Desember mendatang, caregiver meeting Jakarta itu dilakukan akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2023 pukul 2 siang ya, pukul 2 siang hingga pukul 4 siang ya Tere ya. Kalau dulu pagi jam 10, kalau sekarang sudah dipindah ke siang ya. Ya, Nanti untuk tempat tergantung narasumbernya sih, Kak Iren bisa gitu ya. bisa jam 10 atau jam itu, tapi nanti Oke. itu aja kontak hotline, pasti akan Ke informasikan. hotline ya. Kalau dulu itu kami melakukannya di Pondok Indah. Indah. Jadi ada warga yang dia juga pengurus P3 SRS di Pondok Indah gitu. Jadi dia sebagai pengurus di P3 SRS, balai warganya itu dipakai untuk caregiver meeting bulanan wilayah Alzi Jakarta. Jadi untuk caregiver wilayah Jakarta. Dulu itu tiap Sabtu jam 10. Tapi kemudian sekarang berubah. Nah, kita artinya di Kalibata City atau misalnya di Riverside atau dimanapun itu bisa membentuk kelompok-kelompok pendukung, kelompok-kelompok caregiver. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Irin. Mungkin menarik juga kalau dari pengelola juga bisa tahu nih terkait dengan ODD ini ya, sehingga mungkin ada layanan-layanan yang untuk memperkuat di komunitas, terutama dari sisi tata kelola RT, RW, juga dari sisi pendataan ya, untuk paling tidak ada upaya untuk ya dari sisi pendataan itu perlu seperti itu. Mungkin Bu Nyimas bisa menyimpulkan atau memberikan tindak lanjut ke depan sekaligus menutup acara kita malam hari ini. Monggo Bu Nyimas. Oke, semuanya terima kasih. Seru ya hari ini ya pembelajarannya ya. Tadi saya stop videonya karena anak saya di belakang ikutan tuh. Ikutan dancing itu tangan. Kok udah mah terakhir gitu. Ntar lagi ya sesi offline-nya kita lanjut. Gitu aja. Oke, kita tutup ya. Saya sebagai penutup kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang sudah bersedia mengikuti sesi pembelajaran kali ini.